ya, jaringan PSTN. Bagaimana proses encoding yang ada di dalam VoIP, karena kita tahu bahwa VoIP ini suara maupun gambar, tetapi akan dilewatkan di jaringan komputer, ya. Dan tantangan apa saja saat kita membangun sebuah sistem VoIP, dan terakhir ada rangkuman tentang VoIP itu sendiri, ya. Nah, untuk teknologi VoIP di sini ada beberapa istilah tentang VoIP ini, ya. Ada yang menyebutkan sebagai internet teleponi, ada juga yang IP teleponi, ada juga yang menyebutkan voice over IP. Ya, untuk kasus kita nanti saya lebih suka menyebutkan sebagai voice over IP atau VoIP, ya. Nah, kenapa disebut internet teleponi atau IP teleponi? Karena memang akan menggunakan media internet sebagai media transportnya. Jadi informasinya atau datanya itu dilewatkannya lewat jalur internet. Nah, ini coba bandingkan dengan yang CTI kita kemarin, ya. Kalau CTI kemarin itu transportnya itu menggunakan jaringan telepon atau circuit switch. Sementara informasinya itu diproses di peralatan komputer. Kalau yang ini sekarang informasinya itu voice, ya, dimana itu merupakan informasi analog. Sedangkan media transportnya atau pengirimannya itu menggunakan jaringan internet. Itu disebut voice over internet, ya, atau voice over IP. Nah, ini ya, jadi disebut VoIP karena informasi voice-nya dibawa melalui media IP. Jadi bukan media teleponi. Ya, biasanya kan voice-nya itu dibawanya kan lewat media teleponi, ya. Nah, ada masalah kenapa kok harus dilewatkan ke media IP, ya, bukan ke media teleponi saja. Nah, pertama adalah bahwa ini ada proses switching yang berbeda atau proses penyambungan yang berbeda, ya. Jadi kalau dilewatkan jaringan teleponi yang jelas untuk jarak jauh jadi mahal. Nah, kalau kita belajar ilmunya teleponi itu ada hierarkinya di jaringan teleponi itu, ya. Jadi mulai sentral yang paling dekat dengan pelanggan, itu sentral yang paling rendah atau disebut sebagai primary local exchange, ya, sampai ke sentral yang levelnya tinggi, yaitu untuk sambungan internasional. Nah, semakin tinggi level dari sentralnya untuk layanannya, maka billingnya atau pentarifannya menjadi semakin mahal karena dia akan menggunakan banyak terang nantinya. Semakin tinggi terangnya semakin besar kapasitasnya, sehingga throughputnya juga semakin tinggi. Nah, pemeliharaannya juga besar, karena kalau kita bicara sentral teleponi, maka di situ kita menggunakan jaringan yang fix, yaitu dalam hal ini jaringan tembaga, ya. Pemeliharaan jaringan yang fisikal seperti ini itu mahal, sehingga penggunaan informasi yang melalui media seperti itu menjadi mahal juga. Nah, beda dengan yang modelnya VoIP ini nanti. Kita tahu bahwa media internet itu tidak menggunakan model hierarki. Ya, dia flat, artinya semua node yang akan dilewati itu punya kelas yang sama. Tidak ada kelas seperti star gitu, tidak ada. Ya, tidak ada topologi seperti star. Semuanya mesh. Ya, topologinya sama. Ya. Kemudian dari sisi switchingnya, kalau model hierarki seperti teleponi, switchingnya menggunakan circuit switch. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Sedangkan kalau dari sisi VoIP itu menggunakan paket, ya, paket switch. Nah, jaringan IP itu jaringan yang berbasis paket, ya. Jadi global, dia tidak berdasarkan zona, ya. Nah, sehingga dengan dari sini maka karena tidak ada pembagian zona, maka jaringan internet itu biaya ininya menjadi murah, ya, biaya operasionalnya dibandingkan dengan jaringan teleponi yang dia harus hierarkikal tadi dan ada model pemeliharaan jaringan itu, ya. Nah, cuma jangan diharapkan dari sisi kualitas suara, ya. Nanti akan kita tunjukkan, makanya kita belajar encodingnya VoIP. Kenapa? Supaya tahu bahwa suara yang dilewatkan
jaringan internet itu mengalami pemaksaan, ya, sehingga kualitasnya tidak sebagus kualitas kalau kita menggunakan jaringan telepon biasa. Nah, kamu bisa membandingkannya, ya, dengan cara kita bertelepon menggunakan jalur pulsa. Jadi kalau kamu smartphone-mu atau HP-mu itu kamu beli di operator itu yang menggunakan pulsa dan menggunakan kuota jaringan, ya. Kalau kita bertelepon dengan pulsa dibandingkan dengan kita bertelepon lewat WA atau lewat Line, mana yang kualitas suaranya lebih jernih? Nah, tolong anak yang dari Prodi Telkom jangan menjawab. Yang IT saya kepingin menjawab. Sudah pernah nggak kamu telepon sama-sama pakai HP, satunya lewat pulsa, satunya lewat WA atau lewat Line? Rabiatun bilang pulsa yang lebih bagus. Yang lain? Ater? Iya, pulsa ya. Jadi nanti kita akan tunjukkan kenapa pulsa kok bisa lebih jernih dibandingkan dengan kalau yang kita pakai jaringan, ya, atau kita sebut jaringan internet itu, ya. Nah, yang jelas itu tadi kalau dari sisi kenapa voice-nya kok dipaksa lewat jaringan internet, kok tidak lewat jaringan telepon saja, faktor utama adalah biaya, ya. Jadi pengguna itu ingin biaya, gimana caranya dia bertelepon kemana saja dengan biaya murah. Karena kalau kita berbasis teleponi tidak bisa itu dilakukan. Ya, tadi yang saya bilang, sepanjang masih menggunakan perangkat fisikal, ya, apalagi circuit switch itu sangat bergantung kepada perangkat fisikal, ya, maka otomatis akan mahal biayanya, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih sebuah konfigurasi VoIP, ya. Yang VoIP itu di sisi sebelah kanan ini aja. Yang kiri ini PSTN, ya, Public Switch Telephone Network. Nah, untuk jaringan VoIP ini, ya, ini kita masuknya atau perangkatnya itu dikoneksikan ke jaringan, harus terkoneksi ke jaringan internet. Nah, nanti kita lihat dari sisi oscillator-nya, ya. Kalau jaringan internetnya sudah terpasang, baru nanti kita bisa melakukan komunikasinya atau setting-settingnya di jaringan mulai dari transport sampai aplikasi. Ya, mungkin kalau yang sudah belajar oscillator tahu, ya, oscillator itu ada 7, yang paling rendah adalah physical. Nah, biasanya yang pekerjaan orang jaringan itu adalah dari physical sampai ke network, ya. Di atasnya network yaitu transport, kemudian apalagi itu session sampai ke aplikasi, itu biasanya orang-orang IT yang banyak berkecimpung di situ. Nah, untuk VoIP yang utama adalah bahwa jaringan internetnya harus sudah terpasang dulu. Baru nanti kalau kita akan menggunakan sistem VoIP-nya itu akan diinstalkan di jaringan internet ini tadi. Artinya bahwa perangkat-perangkatnya sudah dipasang duluan di sini, ya, dan harus support dengan jaringan internet. Jadi salah satu kenapa yang disebut support adalah bahwa perangkat yang nanti akan kita gunakan untuk saling bertelepon di dalam jaringan VoIP itu harus punya nomor IP, gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat beda cara kerjanya antara sistem teleponi yang konvensional dengan VoIP, ya. Kalau di dalam sistem teleponi konvensional, mudah-mudahan kamu termasuk generasi yang masih mengenal cara bertelepon, ya. Karena kalau generasi yang di bawahmu mungkin, ya, itu yang sekarang SMA atau SMP itu mustahil dia kenal bertelepon dengan cara konvensional. Mereka sudah terbiasa berteleponnya itu tahunya pakai WA atau pakai Line, ya. Jadi rumahnya juga sudah tidak ada telepon fixnya, sehingga tidak bisa membayangkan seperti apa bertelepon secara konvensional, ya. Nah, bertelepon secara konvensional itu adalah membangun sebuah path atau link dulu, ya. Jadi artinya begini, kalau seseorang akan melakukan komunikasi dengan orang lain atau memanggil orang lain atau melakukan call ke orang lain dari pesawat telepon pemanggilnya, maka dia harus melakukan atau mengangkat handsetnya
Atau kalau di HP kita itu kita tekan tombol warna hijau itu adalah kita kondisinya adalah on hook. Off hook ya. Off hook itu berarti kita membangun jalur antara perangkat telepon kita ke sentral. Ya, kalau kita pakai HP, sentral kita kan berarti sentralnya seluler. Nah, jadi kalau Anda menekan tombol hijau, tombol telepon warna hijau itu sama dengan Anda minta channel ke MSC untuk berbicara. Ya, karena selama ini Anda tetap dipegang oleh MSC ya, atau tetap dalam pengawasan MSC tapi tidak untuk berbicara. Jadi hanya untuk pengawasan saja. Tapi begitu Anda minta berbicara, maka itu ada channel sendiri yang akan diberikan ke kita untuk komunikasi. Ya, itu nada sambungnya. Kalau kita pakai pesawat telepon rumah, maka kita disambungkan dengan sentral yang paling dekat dengan rumah kita. Artinya disambungkan berarti nanti pesawat telepon kita yang tadinya tidak punya daya, ya, tidak ada arusnya, itu menjadi ada arusnya pada saat disambungkan, dan kita mendengar nada sambung nanti. Jadi tut begitu panjang itu. Nah, itu berarti kita sudah menyambung dengan sentral, ya. Kemudian setelah itu kita mendial nomor teleponnya. Nah, mendial ini kan sudah tidak ada kalau di HP kita ya. Kamu tinggal lihat phone book langsung klik namanya. Ya. Nah, dari kamu klik nama itu tadi ya tanpa mendial itu sesungguhnya kita mengirimkan nomor telepon ke sentral. Ya, nomor yang kita tuju. Misalkan kamu mau nelpon bapak yang ada di Trenggalek, misalkan ya, di phone booknya sudah ada namanya bapak gitu aja. Tapi kan ada nomor teleponnya itu ya. Nah, nomor telepon itu nanti yang akan dikirim ke Trenggaleknya sana oleh sentral. Ya. Nah, kemudian dicarikan di dalam database-nya. Jadi pertama kali sentral akan mencari di database kita dulu. Ya, database kita itu maksudnya yang paling dekat dengan kita, yang memberi kita nada sambung tadi. Apakah ada database di situ, nomor itu? Kalau nggak ada, baru cari di sentral berikutnya lagi. Nah, sentral juga akan secara cepat mencarikan, dia hanya melihat nomor depannya. Kalau nomor depannya 08, nah dia langsung tahu bahwa ini sentralnya pasti sentral seluler. Ya, tapi kalau kamu pakai 0335, 021, nah itu bukan 08. Nah, itu ada kemungkinan itu telepon rumah. Ya, atau telepon kantor biasa atau telepon konvensional. Tapi begitu kok 08 ya, itu sentral akan tahu bahwa ini harus diarahkan ke sentralnya seluler. Nah, udah sampai diarahkan ke sentral seluler, dicari di sentral seluler sampai dapat nomor itu berada di lokasi mana. Ya, pasti bisa itu dicarikan karena masing-masing sentral punya home location register ya. Nah, setelah dapat, maka telepon yang dituju tadi itu akan mendengar atau akan disambungkan dulu, ya. Jadi jalurnya akan disambungkan. Penyambungannya tentu saja di switchingnya seluler sana. Ya. Setelah disambungkan, baru nanti bagian yang tujuan tadi akan oleh sentral yang di sana itu diberikan ringtone. Jadi nada panggil tut kring gitu ya. Sementara yang di sisi penerimanya itu diberikan ringback tone oleh sentral yang dekatnya dia. Jadi antar sentral itu juga saling komunikasi. Mereka ada request dan acknowledgement ya. Jadi sentral dari kita itu menuju ke sentralnya seluler, seluler baru kasih ringtone ke usernya. Sementara sentral seluler ini juga memberikan acknowledgement kepada sentral yang memanggil tadi bahwa di sana sudah diberikan ringtone sehingga nanti sentral pemanggilnya memberikan ringback tone kepada pemanggilnya. Nah, kalau sudah begitu, switching sudah dibuat, baru ini ya, sisi kirimnya mengangkat handset. Nah, pada saat mengangkat handset, maka semua signaling tadi itu akan dimatikan oleh sentral. Ya, yang saya maksud signaling adalah ringtone, ringback tone, dial tone dan sebagainya yang tadi nada-nada semua itu yang kita dengarkan. Dimatikan karena apa? Memberi kesempatan kepada usernya untuk berkomunikasi. Nah, selama komunikasi karena ini sistemnya adalah circuit switch, maka sepasang pengguna ini akan dikasih jalur. Jadi memang kondisinya adalah
ada jalur yang dipakai oleh dua pengguna ini selama bicara sampai selesai, dua-duanya sampai nutup, sampai on hook, on hook. Nah, karena mereka hanya sepasang ini diberikan jalur khusus, maka kualitas dari suaranya menjadi bagus. Karena tidak ada suara-suara lain ataupun paket-paket lain yang nyasar di jalur itu. Karena jalur itu sudah di-keep oleh dua sentral itu khusus untuk dua orang ini. Itu yang kita katakan sebagai dedicated, ya, jalur dedicated. Jadi dedikasi. Ya. Nah, ini kalau sistem telepon. Jadi kenapa tadi mana yang lebih bagus, model sistem pulsa ataukah model sistem yang paket? Nah, kamu bisa jawab yang pulsa. Kenapa? Karena ada jalur dedicated di dalam sistem pulsa itu tadi. Kita diberi jalur khusus memang untuk sepasang pelanggan ini oleh sentral untuk bicara. Nah, karena ada jalur khusus ini makanya mahal kamu. Ya, kan spesial kamu. Ya, dikasih jalur sendiri sampai dua-duanya menutup handset. Nah, VoIP tidak begitu. VoIP ini melibatkan paket switching. Jadi dia mengikuti cara kerjanya jaringan IP atau jaringan internet. Ya, mungkin kalau yang dari lulusan IT sudah pernah mendapatkan ilmunya jaringan komputer, mungkin sudah tahu ya prinsipnya dari paket switch. Ya. Jadi kalau di dalam prinsipnya paket switch adalah bahwa semua informasi itu nanti dibentuk dalam bentuk paket, di mana di setiap paket itu diberi alamat. Ya, jadi alamat IP tujuannya, ya, kemudian alamat IP pengirimnya. Ya. Nah, kemudian setelah itu dan juga ada nomornya, ya, nomor urut dari paket itu. Nah, setelah itu disebar ke jaringannya. Nah, disebar ke jaringan ya terserah dia mau lari kemana nanti ya. Ikut di node yang sebelah sana, ikut node sebelah sini, terserah. Ya, pokoknya disebar aja. Artinya di sini tidak ada yang spesial dari si pemanggil dan penerima ini. Kenapa? Karena node-nya ini begitu sudah masuk di dalam jaringan, dia itu kumpul dengan paket-paket yang lain. Nah, kalau jaringan itu misalkan kamu lagi ngomong pakai WA, ya, menggunakan jaringan internet, katakanlah yang ada di PENS aja, ya, yang pakai LAN aja lah, ya, nggak usah jauh-jauh yang punyanya Telkomsel atau apa, yang ada di PENS aja yang pakai WiFi. Begitu kamu sudah melakukan pembicaraan pakai WA itu, maka suara kamu ini nanti kan akan dipaketisasi. Sudah begitu dipaketkan, maka akan dilepas di dalam jaringan itu. Lah, di situ kumpul dengan paket-paket dari informasi yang lain. Mungkin ada orang lain yang sedang browsing, ada orang lain yang sedang main game, ada orang lain yang sedang nonton YouTube dan sebagainya. Semuanya dalam bentuk paket di dalam jaringan itu. Nah, akibatnya apa? Jangan tanya masalah kualitas di situ. Karena semua paket digabung di dalam satu jaringan itu tanpa kelihatan mana yang khusus voice, mana yang khusus gambar dan sebagainya. Tidak ada spesial di situ. Nah, karena itu, karena tidak ada kespesialan itu, maka nilainya jadi murah. Ya. Dan bagaimana dengan kualitas? Jangan tanya kualitas, nanti kalau paket itu kebetulan di dalam jaringan itu jaringannya sibuk sekali, artinya sibuk itu apa? Berarti paketnya kalau bahasa Jawa itu yelu-yelan gitu ya. Jadi paketnya itu rebutan masuk di dalam jaringan itu. Akibatnya kan mesti ada yang kalah. Nah, yang kalah itu apakah gambar ataukah voice? Nggak tahu. Jadi yang jelas dampaknya itu yang dirasakan oleh penerima maupun pengirimnya adalah misalkan kalau kamu berinternetan, kamu WA-an, ya, entah kamu pakai voice ataupun pakai image, ya, atau pakai video streaming, ya. Nah, videonya putus-putus, ya, suaranya delay. Ya, pernah ngalami begitu kalian? Kalau bertelepon pakai WA ataupun bervideo call pakai WhatsApp atau pakai Line, kemungkinan kamu kena delay dan sebagainya itu besar atau kecil? Ya, ada delay-nya, ya. Nah, itu tadi yang saya tunjukkan, itu ada congestion di dalam jaringannya itu tadi. Apalagi kalau kapasitas dari jaringannya kurang, wah itu sudah sangat
sangat besar itu nanti congestion-nya ya, tumbukannya sangat besar. Kalau sudah tumbukan paketnya hilang nanti. Kalau paketnya hilang bisa-bisa kamu ngomong tiba-tiba putus. Ya itu ya. Nah itu yang terjadi ya di VoIP. Kenapa? Ya karena dia ikut aturannya jaringan internet ini tadi. Nah itu yang kira-kira bisa saya jelaskan untuk yang cara kerja VoIP-nya. Ya, jadi suaranya memang akan dipaketkan. Begitu dia sudah dalam bentuk paket, maka dia akan bersama-sama dengan paket-paket yang lain masuk di dalam jaringan internet tadi. Tidak ada prioritas, semuanya sama, semuanya dikirimkan ke tujuannya masing-masing, ya. Dan karena berada di dalam satu jaringan yang sama, kemungkinan terjadi tumbukan juga besar, dan kemungkinan hilang paketnya juga besar, kemungkinan tidak nyampe tujuan juga besar, ya, dan kemungkinan delay di sisi terima juga besar. Nah itulah jadi kondisi itu yang tadinya itu jadi masalahnya di jaringan internet saja, artinya di sisi teks saja atau image saja. Sekarang suara juga begitu kalau dia dijadikan paket, ya akan mengalami hal yang sama. Maka itu tadi nanti jadi tantangan. Nah kemudian dari sisi oscillator-nya, di oscillator di VoIP tadi saya katakan dia awalnya dari sini transport ini. Ya, di sini sudah ada beberapa paket, ada RTP, TCP, RAS, UDP, TCP ya. Ini kan paket-paketnya internet biasa ya. Nah, kemudian ini data-datanya. Ya. Nah, RAS ini yang khusus untuk VoIP-nya karena apa? Di situ mengandung ada audio sinyal dan video sinyal. Ya. Nah, nanti bagian transport ini kemudian kalau datanya sudah masuk ke bagian transport, ya, kemudian dilapisi oleh protokol. Jadi protokol itu adalah peraturan untuk mengenalkan satu lingkungan dengan lingkungan yang lain ya. Kemudian datanya itu akan terus dikirim lewat session, lewat presentation, sampai akhirnya lewat aplikasi. Nah, kalau sudah lewat aplikasi inilah yang baru bisa diakses nanti. Ya, dengan segala kondisi yang dia liwat ini tadi ya, dengan risiko yang jelek dan sebagainya. Ya. Nah, apa saja yang perlu kamu ketahui tentang standarisasi di VoIP? Ya, VoIP itu banyak standarisasinya, ya. Tergantung dari siapa yang melaunching. Ya. Yang pertama kali itu adalah yang H323, ini yang sangat populer, dipublikasikan oleh ITUT. Ya, itu merupakan pengembangan dari ISDN. Jadi zamanmu mungkin kamu belum lahir itu ya, ISDN itu Integrated Service Digital Network. Ya, itu satu jaringan yang maunya itu semua jaringan-jaringan itu diintegrasikan, kemudian mereka bisa saling interoperability satu dengan yang lain ya. Yang teleponi bisa berkomunikasi dengan yang IP juga begitu. Kemudian yang fax juga bisa berkomunikasi dengan yang message yang lain dan sebagainya. Nah, cuman di Indonesia tidak terlalu populer untuk ISDN ini ya. Nah, yang VoIP ini sebetulnya extended dari ISDN ya. Ini yang H323 ini yang sekarang banyak dipakai ya. Kemudian yang kedua adalah SIP. SIP ini Session Initiate Protocol, di mana ini pengembangnya adalah IETF. Ya, IETF ini dipakainya untuk conference multi-party. Ya, seperti sekarang ini kita ini conference ini. Tapi conference ini tidak berdasarkan sesi, sehingga lebih banyak ke arah 323. Ya. Kemudian ada protokol lainnya dikembangkan oleh Cisco, yaitu MGCP, Media Gateway Control Protocol. Ini lebih banyak, ini biasanya router-routernya Cisco main di protokol ini, ya, yang buatannya Cisco. Kalau mau dipakai untuk aplikasi VoIP, ya, jadi nanti dengan protokol yang berbeda, otomatis butuh gateway antara routernya Cisco, misalkan dengan yang servernya H323 atau servernya SIP. Ya, ini ingat, ini semuanya beda protokol ya. Jadi kalau ini mau kita gabungkan mereka, otomatis kita butuh gateway di tengah-tengahnya nanti. Kemudian ada Megaco, ini seperti MPCP, ya, ini juga standarisasi join dari ITUT dan IETF.
Dan yang terakhir ada SCCP. SCCP ini juga punyanya Cisco. Ini Skinny Call Control Protocol, ini untuk teleponi saja. Ya, tapi sekarang yang khusus telefoninya Cisco itu sudah masuk di SIP. Ya, Cisco-nya sendiri lebih banyak di MGCP atau malah dia sudah masuk ke H323 nanti. Ya, protokolnya. Nah, untuk H323 itu sebetulnya dia juga kumpulan dari beberapa standar yang lain, yaitu seperti H225 itu khusus signaling saja. Ya. Kemudian untuk multimedianya dipakainya H245. Kemudian yang lainnya itu jadi multimedia control protokol ini protokol yang dipakai untuk seperti ini sekarang kita ya, melakukan video call seperti ini atau video conference. Itu kan berarti kita main ada suara, ada gambar kalau kita mau menyalakan layar videonya, dan ada teks seperti sekarang ini yang saya tampilkan ini teks. Ini triparty sudah ya. Jadi video, teks, dan gambar jadi satu. Nah ini yang mengontrol adalah MCP ini. Selain itu juga ada standarisasi yang lainnya, misalkan standarisasi untuk security, standarisasi untuk internet working dengan jalur PSTN, ya, atau supplementary service ini yang memberikan nada-nada sambung, nada ring dan sebagainya itu, dan juga pemeliharaan dan sebagainya. Ini standarisasinya H323. Dan ini yang direkomendasikan untuk H323 kalau kita lihat lingkupnya adalah bagian ini adalah protokol-protokolnya IP internet ya. Kemudian untuk VoIP-nya yaitu ketambahannya di sini yang biru ini. Ya, ada video codec, ada audio codec ya. Kemudian ada sistem kontrol di sini. Ya, di mana nanti inputnya itu adalah perangkat video, perangkat audio ya. Jadi kalau perangkat videonya berarti kita pakai kamera itu. Kemudian perangkat audionya kalau kita pakai mikrofon atau speaker ya. Kemudian ada juga aplikasi-aplikasi user sendiri ya, seperti sekarang saya lagi presentasi begini ya. Nah, jadi yang VoIP-nya yang biru ini ya. Sementara ini kan dia sudah seperti dia berjalan di atasnya protokolnya jaringan. Ya, kalau jaringan saja yang ini aja UDP, TCP, RTP itu ya, itu jaringan aja. Begitu kita memasang aplikasi VoIP, maka kita ada di dalam aplikasinya itu ada tambahan protokol H323-nya ini. Ya. Nah, untuk konfigurasi H323 sendiri mungkin yang kita perlu tahu adalah nama-nama dari terminasinya ya. Jadi ada terminal, terminalnya itu ya bisa pakai pesawat IP phone, bisa pakai laptop kita, bisa desktop ya. Kemudian ada yang namanya gateway, ada namanya gatekeeper, dan ada namanya proxy dan MCU. Ya. Ini masing-masing punya apa namanya fungsi sendiri-sendiri. Ya. Jadi untuk ada ya. Ini ya. Jadi untuk gatekeeper itu fungsinya adalah untuk memanage zona yang terdiri dari terminal-terminal H323. Ya. Jadi di sini gatekeeper itu pada lingkup apa namanya user. Jadi semua user itu nanti di-maintain oleh gatekeeper. Ya, jadi apa itu proses maintain-nya? Misalkan ngasih nomor apa namanya autentikasinya ya. Jadi kalau usernya mau masuk di dalam jaringan VoIP ini maka dia harus registrasi dulu. Nah, registrasinya itu ada di gatekeeper ya. Kemudian dia yang nanti akan mengarahkan alamat yang dituju ke ya, termasuk ada rutenya mau kemana ini ya. Karena kalau ini urusannya dengan routing ya. Manajemen bandwidth-nya juga begitu. Jadi misalkan untuk mahasiswa kalau di PENS itu ya, kalau kita pakai jaringan LAN-nya PENS, manajemen bandwidth-nya itu gatekeeper yang megang. Jadi mahasiswa dikasih alokasi berapa per orang ya. Kemudian kalau dosen berapa, karyawan berapa, ya, manajemen bandwidth-nya. Nah itu gatekeeper yang megang ya.
Jadi dia yang memelihara zona usernya. Nah, yang berikutnya adalah gateway. Kalau gateway ini diperlukan hanya kalau sistem VoIP kita itu mau kita koneksikan atau kita integrasikan dengan jaringan lain. Contoh, kayak tadi gambar saya itu sistem VoIP kita itu kita integrasikan dengan PSTN. Nah ini ya contohnya di sini ya. Ini VoIP kita di sini. Ada H323 untuk gatekeeper, ada terminalnya, ada MCU-nya, ya. Begitu ini mau koneksi dengan PABX dan perangkat pesawat teleponnya PABX misalkan, maka perlu ada gateway. Contoh ya, daripada kita berangan-angan begini. Nah, di PENS itu ada gedung baru namanya Gedung Pasca ya, tempat kamu biasanya berkuliah di sana. Nah, semua perangkat komunikasi yang ada di dalam ruangan Pasca itu menggunakan jaringan internet semua, fully internet ya, baik itu akses point untuk akses jaringan LAN-nya, maupun kalau di situ ada CCTV ya. Kemudian juga peralatan untuk berkomunikasinya. Contohnya adalah pesawat telepon. Karena kan bagaimanapun juga kan antar penghuninya di situ kan juga kepingin ngomong-ngomong dengan penghuni lain di lantai yang berbeda misalkan ya. Kalau pakai HP-nya sendiri ya bisa sebetulnya, tapi ini kan fasilitas. Ya, ada kalanya fasilitas itu memang harus kita pakai kalau ada kondisi-kondisi urgent yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar. Nah, pesawat-pesawat telepon yang ada di situ di gedung Pasca itu semuanya sudah pakai IP phone. Kenapa? Karena basicnya adalah jaringan internet. Jadi manajemen tidak mau memasang PABX lagi di situ. Karena apa? Nambah biaya. Berarti kan ada 2 jaringan di situ nanti kalau ada PABX-nya. Sementara jaringan internetnya kan sudah ready. Ya. Nah, jadi akhirnya komunikasinya pakai VoIP. Ya, jadi karena pakai VoIP maka pakai IP phone. Teleponnya nggak bisa pakai peralatan telepon biasa. Sementara di gedung D3 dan D4 serta TC itu kan bangunan lama. Nah, perangkat komunikasinya karena bangunan lama itu pakai pesawat telepon biasa yang dilayani oleh PABX. PABX itu adalah penyedia jaringan telepon untuk PSTN, ya, Public Switch Telephone Network. Jadi komunikasi antar pengguna yang ada di lantai 3 ke lantai 1 atau sesama lantai 3 di gedung D3, D4 itu semuanya pakai PABX. Nah, tentu saja bagaimana dengan pengguna yang ada di gedung Pasca ini kalau mau komunikasi dengan pengguna yang ada di gedung D3 maupun D4? Kalian bisa membayangkan? Yang ada di gedung D3, D4 itu basicnya adalah jaringan teleponi karena pakai PABX ya. Sementara yang ada di gedung Pasca tadi yang saya jelaskan karena infrastruktur asalnya itu sudah IP, dia pakai jaringan internet. Nah, sekarang bagaimana misalkan Pak Ali, ya semua kenal Pak Ali kan ya, Pak Ali Ridho, itu mau berkomunikasi dengan katakanlah Pak Khalid ataupun Pak Udin Harun yang ada di gedungnya IT D4. Harus bisa komunikasi kan, karena sesama PENS ini. Nah, kalian bisa membayangkan, ini jaringan yang berbeda ini, meskipun gedungnya sama. Ya, harus pakai apa ini mereka? Kabelnya ditarik kemana? Nah, meskipun kamu anak IT, coba untuk infrastruktur juga kenal ya, berusaha untuk kenal, karena tidak cuma program tok, kalian wawasannya juga harus tahu programmu itu kalau mau dikirim ke sesuatu sana, itu prosesnya kayak apa. Nah, gimana? Bisa bayangin enggak? Pak Iwan atau Pak Ali Ridho atau Pak Bima yang ada di gedung Pasca mau berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di gedung D4. Contoh misalkan yaitu tadi Pak Udin Harun di gedung D4, kemudian Bu Arna ya, atau Bu Entin ya, itu kan ada di gedung D4. Atau saya juga di gedung D4 atau yang ada di gedung D3 misalkan teman-teman dari game ya kayak Pak Safrodin, Pak Khalid,
Nah, mereka juga harus bisa berkomunikasi dengan yang ada di Pasca, gedung Pasca. Pakai apa kira-kira? Coba Pak Wawan jangan jawab. Ayo silakan yang IT. Ada Rifai, ada siapa Rifa, ada Arter, ada siapa lagi itu, masih banyak, Cahyo, ada Taufik. Ayo silakan. Gimana caranya orang-orang bertelepon dari gedung Pasca ke gedung D4 atau D3 atau sebaliknya? Sudah berkaitan dengan apa yang saya jelaskan, dan ini gambarnya ada di sini di tampilanmu. Ya, Saifuddin, silakan jawab. Gimana caranya bisa berkomunikasi ya? Karena kan beda jaringan itu. Meskipun di dalam lingkupnya pens yang sama. Ayo Cahyo, Taufik, bantu temannya ini. Yang cewek juga boleh, silakan. Udah, enggak ada yang bisa jawab, atau jangan-jangan nggak dengerin ini ya. Halo, tes, tes, tes. Lagi dengerin nggak ini? Nggak tahu. Ini ya gambarnya yang ada di sini. Tadi saya bahas tentang gatekeeper, gateway, baru dua ini. Ya, kalau gatekeeper itu tadi kan tujuannya dia memanage zona, ya. Jadi memanage apa namanya, bagian-bagian yang urusannya dengan billing, kemudian registrasi, ya, routing, itu gatekeeper. Ya. Tapi ada perangkat yang dia itu menyatukan jaringan-jaringan yang tidak sama. Jadi dia itu jadi jembatan. Itu namanya gateway. Nah, betul. Ya, betul. Ya, oke. Oh, gateway ya. Jadi bukan router, Rifai. Router itu merutekan saja. Router kalau di dalamnya itu sudah support dengan gateway, ya dia bisa jadi gateway. Artinya tugasnya itu adalah tugas gateway juga. Jadi kalau dia seperti Cisco itu ya, routernya kalau memang sudah include di dalamnya dengan gateway, ya dia bisa menjadi gateway. Tapi dia pada prinsipnya kalau secara default dia adalah router. Nah, beda ya. Jadi router itu merutekan saja. Router itu pasti sudah basicnya jaringan internet semua. Ya, antar jaringan-jaringan, antar node-node yang ada di dalam jaringan internet itu router. Nah, kalau dia menghubungkan dengan, jadi yang kamu maksud dengan jaringan berbeda itu kelas ya, kelas tapi di dalam jaringan internet yang sama, itu Rifai. Jadi contoh misalkan jaringan dengan IP 192 bla 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 dengan jaringan 168 bla bla bla, itu sama-sama jaringan internet. Ya. Diistilahkan beda jaringan itu beda kelasnya. Ya, kelas IP-nya beda.
Tapi di sini itu memang beda jaringan fisiknya. Ya, jaringan fisiknya itu beda. Jadi contohnya yaitu tadi satunya jaringan teleponi. Jaringan teleponi itu kalau kamu di mana Bu beda fisiknya? Paling gampang itu lihat konektornya aja. Kalau konektornya pesawatnya pesawat teleponnya itu pakai RJ11 itu jaringan teleponi. Sedangkan kalau pesawat teleponnya kalau pesawatnya kayak IP phone itu konektornya pakai RJ45. Sama seperti konektornya RJ45-nya kalau kamu nyambung dari access point langsung ke desktop kita. Sama-sama RJ45. Nah, itu internet. Nah, ya, itu Rifai. Nah, ya mungkin yang umum di kita ya jaringan teleponi dengan jaringan internet ya. Nah, tapi kalau jaringan teleponi nanti dengan seluler ya sama dia ya. Cuma nanti tidak sampai gateway dia karena sama-sama itu berbasis jaringan teleponi di seluler itu. Gitu. Kalau seluler nanti dengan data, nah di dalam MSC-nya atau mobile switching centernya yang ada di seluler itu ada gateway lagi nanti ya yang menghubungkan ke ISP atau provider itu ya. Jadi gateway-nya ada di switching-nya. Ini juga sama, ini juga dalamnya ini kan sentralnya VoIP. Kalau mau berkomunikasi jadi dari IP phone ini mau ke pesawat teleponnya yang ada di PSTN itu ya, yang ada di rumah kayak atau yang ada di tadi yang saya bilang di gedung D4 itu, ini harus dipasang gateway-nya. Ya, kalau instansinya kaya itu dia pakai aja satu router yang sudah support untuk gateway. Cisco sudah punya itu. Tinggal disetting aja nanti. Nah, tapi kalau yang enggak punya bisa pakai gateway sendiri, router sendiri, itu ya routernya sudah existing nanti tinggal ditambah gateway. Yang jelas pasti harus ada gateway ini. Ya, dan gateway-nya ini pasti di dalamnya ada support RJ11. Ya, karena dia sudah masuk di sini RJ11 nanti. Nah, gitu ya ceritanya ya. Jadi H323 punya gateway di situ untuk supporting dengan jaringan yang lain. Jadi ya oke lah, saya mulai merubah pandangannya dari teman-teman yang IT yang biasanya mengatakan jaringan yang berbeda itu jaringan dengan kelas yang berbeda. Kalau orang Telkom bilangnya gitu ya. Tetap kamu itu jaringan internet, ya kelasnya aja yang beda. Ya, kelas IP-nya yang beda. Nah, karena apa, orang Telkom kan mainnya di OSI layer yang layer bawah tadi physical. Jadi harus fisiknya yang beda gitu ya. Nah, yang ketiga adalah MCU. MCU ini multi point control unit. Ya, multi point control unit itu ya itu tadi layanan yang triparty seperti sekarang ini. Ya, jadi kalau dipakai untuk video conference, nah baru ada MCU-nya ini. Ya, jadi MCU-nya ini perangkat yang menyediakan layanan untuk triparty, termasuk dia yang menyiapkan katakanlah untuk kalau saya lagi misalkan sekarang posisi saya adalah saya mau upload teks yang mau saya tunjukkan ke kalian untuk presentasi. Nah, proses uploadingnya itu MCU yang menjalankan. Ya, terus nanti ada juga kalau kita ke Google Meet atau kamu presentasi di sini, saya stop presentasi saya, kemudian saya beri kesempatan kalian untuk presentasi, ya. Kalian nyiapin, terus saya di sini orek-orek presentasimu dengan menggunakan whiteboard-nya. Nah, itu MCU yang menyiapkan semuanya itu. Ya, ada koneksi-koneksi di situ yang disiapkan. Ya, khusus untuk video conference itu tadi. Nah, VoIP, kenapa saya ceritakan begitu? Karena VoIP juga digunakan untuk itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat H323 sendiri fase call setup-nya kayak apa. Ini kita bicara call-nya ya. Jadi ini gatekeeper, tadi kan yang memaintain semua registrasi, billing dan sebagainya kan gatekeeper ini aja. Bu, kenapa di sini tidak ada gateway? Karena tidak dijelaskan di sini bahwa endpoint 1 ini penggunanya dari VoIP, endpoint 2 pengguna dari jaringan lain, misalkan dari PSTN. Tidak ada penjelasan di situ, berarti ini pengguna sesama VoIP, ya. Karena sesama VoIP tidak perlu sampai lewat gateway. Ya, sekarang untuk call setup-nya itu adalah misalkan yang memanggil adalah endpoint 1 ini ya, maka dia akan request dulu ke gatekeeper.
Begitu gatekeeper memberikan pernyataan setuju, maka setupnya akan diarahkan ke endpoint 2. Ini dia akan melakukan call nanti dengan menekan nomor tujuannya. Ya. Baru ada respons, ya, baik yang menuju ke endpoint 1 maupun ke gatekeeper. Kemudian oleh gatekeeper, ini ada semacam proxy-nya di sini, proxy servernya, dia akan diberikan kesempatan atau diberikan link untuk bisa berkomunikasi. Ya, ini kemudian baru setelah itu memberikan penjelasan kepada endpoint 1 bahwa sudah siap untuk komunikasi, baru terjadilah fase komunikasi. Ya, ini fase komunikasinya. Udah jalan. Kemudian kalau salah satu nutup handset dulu, misalkan yang bagian endpoint 1, maka saat dia close, ini juga ada pemberitahuan kepada endpoint 2. Ya, endpoint 2 nanti akan mendengar nada tutup handsetnya, atau kalau kita pakai WA, ya, gambarnya hilang itu. Ya, kalau kita pakai video call, atau ya kamu mendengar tutut kalau kamu pakai video call. Kalau kita pakai kalau pakai voice call, ya, kalau kita pakai video call, ya kita lihat gambarnya hilang itu. Nah, prosedur hilangnya itu ini tadi ke sini. Ya, ini semuanya prosedur untuk mengclearkan jalurnya tadi. Ya, sampai ini benar-benar hilang nanti. Baik dia lapor kepada gatekeeper, ya gatekeeper setuju untuk merilis channel yang dipakai, ya ini juga begitu sama. Ya, jadi prosesnya hampir sama dengan prosesnya setup yang ada di dedicated. Cuma setupnya di dedicated itu dia memang ada jalur sendiri fisik. Kalau ini kan omong-omong doang, ya. Sementara node-nya paketnya ya udah dibiarkan riwa-riwi ke sana kemari tadi. Ya. Oke, itu tadi yang H323, ya, yang salah satu penyedia VoIP H323 itu adalah Cisco. Kemudian SIP, Session Initiate Protocol, ini yang paling mudah, dan nanti rencana saya memang kita pakainya ini aja nanti untuk membuat sistem VoIP sendiri, ya. Nah, untuk SIP memang khusus untuk multi-party, ya, tri-party tadi. Standarisasinya juga macam-macam, ini ada definisi core-nya sendiri, ada lokasi servernya sendiri, ada event-nya sendiri. Nah, itu SIP. Kalau H32 enggak punya event, karena dia enggak perlu berdasarkan event. Nah, nanti event itu seperti apa? Kan kelihatan nanti kalau kita sudah main atau sudah kenal asterisnya nanti, ya, itu sebuah server VoIP yang kita bisa yang kita bisa kembangkan atau yang kita bisa gunakan nanti untuk membuat sebuah sistem VoIP, ya. Nah, proses untuk melakukan call, proses untuk menutup call dan sebagainya itu berdasarkan event nanti kalau yang di SIP, ya. Nah, dia juga butuh standar yang berbeda untuk integrated dengan peralatan-peralatan vendor yang berbeda. Nah, sehingga untuk membangun komunikasinya dia harus berbasis SASE. Ya, ini ya yang membedakan nanti dengan dengan yang punyanya H323. Ya, kalau H323 kamu berteleponnya kalau dengan voice call itu seolah-olah kamu kayak nelpon dengan pesawat telepon biasa, ya. Ya, saya dengerin ada saya tekan nomor atau saya tekan phone book, kemudian saya nyambung, omong-omong biasa, selesai. Gitu. Tapi kalau VoIP SIP tidak begitu. Ada event atau ada sesi tertentu yang harus kita lewati sebelum kita mendengarkan komunikasi antar usernya ini tadi. Nah, SIP lebih sederhana. Jadi dia hanya kenal SIP user agent saja sama SIP UE sama satunya apa ya? Nanti coba saya cek, ya. Jadi cuma 2 macam aja, dan itu juga bisa dilakukan baik di sisi salah satu dari dari perangkat terminasinya ini. Itu bisa jadi user agent maupun dari endpoint agent atau kalau nggak salah ya namanya, ya. Nah, untuk SIP servernya sendiri itu kerjanya hanya melakukan proses registrasi, kemudian mendirect
dari panggilannya tadi, merutekan ya, dan juga menetapkan lokasi dari penggunanya ini ada di mana. Nah, kalau dia hanya sesama pengguna SIP, berarti dia sesama internetnya, maka nggak perlu lewat gateway. Tapi kalau dia pakai ke jalur telepon atau jalur seluler, ya, atau ke H323, bahkan dia sama-sama VoIP, perlu pakai gateway. Nah, ya, kenapa kok perlu pakai gateway padahal sama-sama VoIP? Karena protokolnya berbeda. Ya, tadi kan di awal dikatakan begitu protokol berbeda, maka jaringannya berbeda. Gitu ya. Nah, ini SIP-nya. Arsitekturnya seperti ini. Jadi ini intelligent service-nya, ini user agent-nya di sini, ini proxy-nya. Ya, kemudian ini server-server aplikasi yang lainnya. Nah, kira-kira seperti itu pekerjaannya SIP. Dan ini beberapa perangkatnya. Nah, ini tadi user agent client dan user agent server. Ya. Nah, ini masing-masing perangkat terminasinya itu bisa berlaku sebagai UAC maupun UAS. Dua-duanya jadi UA aja atau user agent aja. Ya, artinya begini. Bedanya sama dengan H323. Bedanya dengan H323, kalau H323 begitu kita bilang ini servernya VoIP-nya H323, maka kamu jangan membayangkan bahwa itu adalah perangkat laptop atau desktop. Karena itu benda sendiri itu. Ya, seperti router itu kan benda sendiri. Ya. Meskipun sekarang kita juga sudah bisa membuat router dari desktop misalkan ya. Tapi routernya Cisco kan sendiri. Ya, sama seperti itu. Jadi gatekeeper-nya VoIP itu benda sendiri. Ya, dia berdiri sendiri. Nah, beda dengan ini. Kalau ini disebut SIP user agent, kamu lihatnya yang mana user agent-nya? Nah, kalau di situ ada desktop, ya desktop itu jadi user agent. Kalau di situ ada laptopmu, ya laptop itu jadi user agent. Artinya user agent itu dia bisa jadi server, dia juga bisa jadi klien. Nah, itu SIP. Ya, jadi tidak ada benda yang khusus sendiri sebagai gateway-nya atau sebagai gatekeeper-nya. Sorry, kalau gateway memang beda bendanya ya. Tapi kalau gatekeeper atau servernya dari VoIP-nya sendiri, tidak ada, sama. Mau diinstal di laptop bisa, mau diinstal di desktop juga bisa. Nah, desktopnya sendiri mau dijadikan klien atau usernya juga bisa. Nah, ini kemudahannya, makanya kenapa kok kita prakteknya pakai itu. Pertama adalah murah, ya. Terus konfigurasinya juga mudah. Ya, yang pertama itu murah itu tadi, karena kita tidak mampu untuk beli router yang sekian banyaknya untuk kita koneksikan atau untuk kita konfigurasi menjadi server VoIP. Harapannya kalau muridnya ada 30 orang, dibagi satu grup, dibagi 10 grup, berarti paling tidak kita punya 10 router. Wah, harganya mahal luar biasa. Sudah sekian tahun saya minta atau mengusulkan di barang labnya PENS, tidak pernah berhasil sebanyak itu. Ya, karena itu kita pakai SIP yang lebih ringan dan lebih murah. Ini user agent-nya, ya. Bisa pakai laptop, bisa pakai tablet, bisa pakai pesawat telepon, ya, bisa pakai ATA. ATA ini analog apa Pak Wawan? Aku kok lali. Analog teleponi adapter ya. Ya. Jadi ini adapternya kalau ada pesawat telepon yang langsung masuk ke jaringan internet. Jadi dia seolah-olah seperti gateway kecil ini, ya. Tapi bukan gateway karena dia nggak bisa mengubah dari satu protokol ke protokol langsung begitu ya. Karena gateway itu tidak cuma sekedar pokoknya dia mengenalkan satu protokol dengan protokol yang lainnya, tapi dia juga bisa ada proses routing dan switching juga di situ. Nah, ini yang nggak bisa ini. Ya, hanya bisa mengadaptasikan dari jalur analognya pesawat telepon ke jalur digitalnya internet tadi. Ini servernya juga, ini 3 server ini dijadikan satu kalau di SIP nanti ya. Satu laptop saja atau satu desktop saja, itu dia sudah bisa menjadi proxy server, dia bisa menjadi registrar server, dia bisa redirect server. Proxy memforward request. Kemudian registrar itu adalah merekam lokasi, pokoknya urusannya dengan registrasi. Ya.
redirect ini biasanya urusannya dengan request ya. Nah, dibandingkan dengan H323 ya, maka untuk yang SIP itu lebih simple call setup-nya ya. Hanya ada invite, kemudian kalau sudah cocok ini kita lihat ada tulisan 100, ada 200. Ini sesinya. Ya, ini tadi nggak ada kita ngelihat di 100, 200 ya, 200 ngapain. Jadi setiap ada pergerakan, setiap ada kegiatan, itulah sesinya. Ya. Ada sesi untuk acknowledgement sendiri, ada sesi untuk request sendiri gitu ya. Nah, jadi memang lebih ribet dalam urusan aplikasinya, tapi dalam urusan konfigurasinya lebih gampang ini kalau dibandingkan dengan pakai yang H323. Nah, ini fungsi dasarnya untuk signaling, untuk layanan database, untuk koneksi call, untuk kodeknya ini. Oke, ini fungsi-fungsi dasar coding. Nah, ini yang saya mau jelasin tentang kenapa paket itu kok harus dipaksa ya di jaringan internet itu. Coding ini proses pemaksaan paket tadi ya saya bilang ya. Jadi suara kita kalau kemarin kamu belajar yang CTI atau IVR, suara kita itu suara kita itu analog ya. Analog yang kemudian dikasih format kayak PCM. PCM itu juga masih semi analog yang akan dirubahkan ke digital. Ya. Nah, apa yang terjadi kalau yang encodingnya di VoIP? Ternyata dia tidak mau pakai PCM. Dia ada encoding sendiri nanti yang memang memaketkan nanti tujuannya. Ya, di mana dia di situ dikasih nomor, ada timestamp-nya. Kemudian sekarang jadi paket UDP sama kan dengan paket-paket internet yang lainnya. Nah, termasuk nanti kalau ada jeda bagaimana? Nah, tergantung kalau pengiriman lebih dari 180 milisecond jedanya, biasanya paketnya akan dibuang nanti dan di request minta paket lagi. Nah, jadi ini kalau kita deskripsinya PCM tapi dia nggak pakai AD PCM yang khusus 8 kHz, tapi ini pakai G711, G721. Ini paket-paketnya format format pemaketan suaranya yang digunakan di dalam VoIP. Ya, jadi kalau kita mau rekaman nanti kalau di VoIP itu kita juga ada loh itu IVR. Ya, kita juga bisa ngerekam masukkan suaranya. Sekarang servernya adalah server VoIP. Nah, tapi suara yang kita rekam di teleponi itu dengan format yang sudah kita tentukan di sana belum tentu bisa diakui di sini karena formatnya beda. Ya, dan ini bandwidth yang paling gampang sama dengan teleponi yang 64 kbps ini. Nah, kayaknya udah sampai 3:30 deh ya. Untuk yang berikutnya mungkin saya bisa jelaskan yang penjelasan lainnya. Jadi ini untuk tantangan-tantangan ini detail untuk quality of service. Jadi quality of service itu menyediakan sama dengan mungkin kalau kamu sudah belajar di jaringan komputer ya, ada QoS ya, ada latensi, jitter, bandwidth ya. VoIP juga menganut itu. Karena apa? Balik lagi, VoIP itu dijalankannya di jaringan internet. Mau nggak mau kualitasnya ngikutin jaringan internet atau jaringan komputer tadi. Jelek tidaknya kualitas VoIP-nya tergantung dari jelek tidaknya kualitas di jaringan internetnya. Nah itu ya, jadi kenapa kena latensi, jitter, bandwidth. Yang IT sudah pernah dapat ini, istilah-istilah ini. Rifai, Yatul, Rifa, sudah pernah dapat belum kalian istilah-istilah latensi, jitter, bandwidth, throughput, packet loss? Arthur juga mungkin yang basicnya IT ya? Sudah? Aneh belum semua? Sebagian ada, Bu. Oke. Ayo.
Yang lain silakan. Tidak semua ya. Saya, Arta dan Jaya sudah pernah pas mata kuliah Advanced Data Communication. Advanced Data Communication ini Pak Anu ya, Pak Amang ya. Nah, Pak Amang ini orang jaringan soalnya. Pasti ngasih itu. Bu Mika dan Pak Amang ya. Ya, orang-orang jaringan itu masih ngasih itu. Nah, nggak apa-apa. Kalau gitu yang untuk tantangan ini nanti deh ya, pertemuan mendatang aja karena ini cukup panjang ini yang saya mau kasihkan ini. Detail tentang deskripsinya dan ciri-cirinya apa untuk masing-masing parameter QoS ini ya. Nah, sementara untuk yang saat ini bisa deh kita cukupkan dulu di sini. Udah sampai 3:30 ini mungkin ada yang belum sholat asar juga ya. Jadi belum saya kasih tugas dulu karena ini masih berurutan sampai ya 3 kali pertemuan lah paling tidak untuk VoIP-nya termasuk prakteknya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Penjelasan tentang tadi mulai definisinya, kemudian cara kerja VoIP dibandingkan dengan teleponi tadi, ya. Kemudian bagaimana perbedaan antara H323 sama SIP, ya. Oke, belum ada pertanyaan? Oh, lambat internetnya. Belum. Oke, kalau belum, oke silakan kita mungkin bisa tutup. Pak Wawan bisa tolong capturekan tampilan ini ya. Nanti kalau misalkan ruangan kita tidak diakui, tampilannya ini bisa ditunjukkan ke Bu Puspa ya, tolong ya. Sudah, oke. Kalau sudah, mungkin bisa saya akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi minggu depan. Sehat semua ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya end meeting dulu ya.